Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Kasus pencabulan oleh Heri Wirawan terhadap santrinya belum selesai meski vonis sudah dijatuhkan. Ya, ada 2 poin yang menjadi sorotan, yaitu hakim tidak mengabulkan hukuman mati, melainkan hukuman seumur hidup. Kedua, hakim tidak meminta pelaku membayar restitusi, melainkan ganti rugi korban harus dibayar oleh negara. Dengan pidana penjara seumur hidup hukum terdakwa. Tuntutan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat agar Heri Wirawan dihukum mati tidak dikabulkan. Hakim hanya memberi vonis penjara seumur hidup kepada pelaku kekerasan seksual 13 santri itu. Selain vonis yang lebih ringan, hakim juga tidak meminta pelaku memberikan restitusi kepada korbannya, melainkan negara yang harus membayar restitusi kepada korban. Menentukan demikian, kepada siapa pembayaran restitusi harus dibebankan. Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat oleh karena tugas negara adalah melindungi dan mensejahterakan warga negaranya. Negara hadir untuk melindungi warga negaranya, dan perkara ini adalah. Dengan putusan ini, jaksa penuntut umum masih belum menentukan sikap untuk banding. Tadi putusan majelis hakim itu, yang mana juga kami melihat ya, ada beberapa tuntutan kami ya yang belum dikabulkan ya. Dan tentu kami juga akan mempelajari ya secara menyeluruh ya pertimbangan-pertimbangan dan putusan majelis hakim. Pemerintah pun masih pikir-pikir dengan perintah hakim ini. Misalnya, Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga mengatakan masih perlu mencerna semua hasil putusan dengan diskusi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sementara, Kementerian Hukum dan HAM masih akan mengupayakan aturan hukum apa agar pembayaran restitusi kepada korban sebesar Rp331 juta bisa terlaksana. Ya, mau juga DPR sama pemerintah juga akan lah itu barangkali bisa tidak sampai ke tingkat peraturan apalah. Cukup kerjasamanya kami dengan Menteri Keuangan, apakah Perpres, saya kira paling Perpres. Sementara itu, keluarga korban masih menunggu keadilan. Pihak keluarga korban tetap meminta hukuman maksimal. Dan soal siapa membayar restitusi, keluarga berharap negara berpihak kepada korban. Mengharapkan jaksa untuk banding. Untuk banding ya? Karena tidak ada lagi upaya hukum lain kecuali banding. Sejauh ini kondisi keluarga seperti apa ini? Kondisi keluarga saat ini sedang merasakan kekecewaan atas putusan hakim. Jadi keinginannya tetap hukuman mati. Sebelumnya, jaksa menuntut Heri Wirawan di Pengadilan Negeri Bandung dengan hukuman mati. Kemudian, pelaku juga diminta dihukum kebiri kimia serta denda sebesar 500 juta dan restitusi kepada korban. Jaksa juga meminta Madani Boarding School dibubarkan, termasuk dengan yayasan pesantren dan semua aset barang bukti dilelang. Namun hakim memutuskan berbeda. Tuntutan ini diajukan jaksa karena Heri Wirawan telah mencabuli 13 santri hingga beberapa anak didiknya itu melahirkan. Aksi bejat Heri dilakukan sejak 2016. Hal tersebut dilakukannya selama mengelola pesantren Madani Boarding School di Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat. Tim Liputan, Metro TV. Nah, pemirsa, untuk menjawab teka-teki siapa yang akan memberikan restitusi kepada korban Heri ini, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pak Nahar, dan pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Selamat pagi Pak Nahar, selamat pagi Mas Reza. Salam sehat Pak Nahar, Mas Reza. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Baik. Kami ke Pak Nahar dulu. Pak Nahar, jadi Kementerian PPA akan membayar restitusi korban Heri Wirawan atau tidak nih Pak? Restitusi itu kan satu rumusnya pembayaran ganti rugi dibebankan kepada pelaku. Ketiga, berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi putusan tanggal 15 kemarin belum final gitu ya, karena belum jaksa masih berpikir-pikir, lalu kemudian juga korban masih belum mengambil sikap, jadi kita
masih menunggu keputusan ini inkrah. Lalu kemudian yang paling penting adalah bahwa kita kembali mempelajari ya, mencermati bahwa regulasi yang ada, bahwa restitusi tadi dibebankan kepada pelaku gitu ya, bukan kepada negara. Jadi kalau ini dibebankan kepada negara, ini sesuatu yang baru, karena nanti eksekusinya akan susah. Karena kalau misalnya putusan itu mengacu pada PP 43 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, ini pelaksananya jadi akan sulit karena restitusi itu untuk kepada perorangan, nggak bisa kepada negara gitu. Nah, jadi ini problem yang kita berharap tadi, makanya Pak Menkumham bicara soal aturan baru, lalu kemudian juga Bu Menteri prinsipnya bahwa aturan yang ada belum memungkinkan negara untuk mengambil alih ini. Baik, masih menunggu inkrah, kemudian juga pernyataan dari Menteri PPA. Tidak ada dasar hukumnya, betulkah Mas Reza? Kalau dari sisi penggunaan istilah, memang dengan segala hormat saya kepada majelis hakim, ada kerancuan. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Deputi tadi, istilah restitusi memang tepatnya hanya bagi pelaku. Tapi terkait dengan praktek pemberian ganti rugi dari negara kepada korban kejahatan, dalam hal ini korban kejahatan seksual, itu sudah banyak dipraktekkan di sekian banyak negara. Nah, sementara terkait dengan peraturan yang bisa dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengimplementasikan putusan hakim, memang tampaknya belum tersedia. Tetapi di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, ada sekian banyak bentuk perlindungan khusus yang wajib diberikan kepada korban. Dan tafsiran saya adalah perlindungan khusus bagi para korban tersebut sama sekali tidak tergantung apakah putusan dari hakim sudah final atau belum, sudah inkrah atau belum. Nah, ke dalam sekian banyak bentuk perlindungan khusus itulah, maka menurut saya tetap negara akan menggelontorkan uang. Berapa besarannya? Anggaplah bahwa kemudian untuk seluruh bentuk perlindungan khusus itu jumlahnya disesuaikan dengan besaran rupiah yang sudah ditetapkan oleh majelis hakim. Nah, Mas Reza, terkait dengan jumlah yang sudah ditetapkan ini, kalau disebutkan oleh hakim ada 331 juta. Ini sebenarnya hitung-hitungannya sudah sepadankah atau belum? Apakah sudah bisa untuk menggantikan dan mencukupi untuk kebutuhan anak-anak ini? Memahami bahwa kejahatan seksual memunculkan trauma yang amat sangat dahsyat, tidak hanya bagi korban, tapi juga bagi keluarga korban, baik penderitaan masa kini maupun kesulitan hidup di masa yang akan datang, maka sesungguhnya jangankan 300 juta, 1 miliar, 1 triliun pun sesungguhnya tidak akan pernah setara dengan penderitaan dan segala macam persoalan hidup yang akan dialami oleh korban maupun keluarganya. Tetapi patut dicek, ketika hakim mengeluarkan angka sekian rupiah, ada atau tidak rinciannya. Rincian itu pula yang sesungguhnya dibutuhkan dan semestinya dicantumkan di dalam naskah putusan, agar pemerintah yang diberikan tugas untuk memberikan kompensasi, semestinya bukan restitusi ya, agar pemerintah yang diberikan tugas atau kewajiban untuk membayar kompensasi itu bisa tahu secara persis kemana saja gerangan angka itu harus dialokasikan. Kembali lagi, di dalam undang-undang tercantum pasal perlindungan khusus yang memuat sekian banyak bentuk layanan dari negara kepada korban. Nah, sekian bentuk layanan itu harus dijelaskan. Berapa persen di sana, berapa persen di sini, dan seterusnya. Itu akan terjawab andaikan sekali lagi ada rincian tentang besaran angka di dalam naskah putusan hakim. Ya, dalam putusan ada, Mas Reza, terkait dengan rinciannya, tetapi kami ingin kembali ke Pak Nahar. Tadi Mas Reza sudah menyampaikan bahwa tidak perlu menunggu inkrah, tetapi ini sudah menjadi tugas negara untuk melindungi korban kekerasan seksual. Apa tanggapannya, Pak Nahar? Ya, tanggung jawab negara betul harus dilaksanakan, tetapi harus clear dulu ya, tanggung jawab di soal apa gitu ya. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa seperti apa yang disampaikan Bu Menteri, bahwa restitusi itu adalah
ini menjadi tanggung jawab atau beban yang harus dilaksanakan oleh pelaku. Aturan sampai hari ini seperti itu. Lalu kemudian prinsip bahwa ini kan soal tanggung jawab pidana yang dibebankan kepada pelaku. Oleh karena itu maka semua regulasi terkait dengan perlindungan saksi dan korban, bahwa restitusi itu yang harus memberikan adalah pelaku atau pihak ketiga, gitu ya. Jadi prinsip ini yang harus dilaksanakan. Lalu kemudian tadi Kak Reza menegaskan bahwa ada skema lain, gitu ya. Kalau bukan pelaku yang melaksanakan, lalu kemudian dibebankan kepada negara, itu skemanya bukan restitusi, tapi dalam putusan hakim tanggal 15 itu sudah jelas bahwa itu restitusi. Baik, Pak Nahar. Nah, Pak, saya akan ke Mas Reza. Ini terlihatnya sepertinya ada perbedaan dalam pemahamannya dan penanganannya. Apakah memang harus menunggu inkrah terlebih dahulu, Mas Reza? Sekali lagi, yang kita persoalkan sesungguhnya adalah masalah ganti rugi dari negara atau sebatas pada penggunaan istilah restitusi. Kalau restitusi memang benar, restitusi memang harus diberikan oleh pelaku, diembankan kepada pelaku. Kalau diembankan kepada negara, istilah yang lebih tepat adalah kompensasi. Nah, persoalannya adalah kompensasi ini yang memang sampai sekarang belum tersedia landasan hukumnya. Pertanyaannya, apakah kemudian ini harus menunggu inkrah? Kalau restitusi, ya apa boleh buat, memang harus menunggu inkrah. Tapi tadi saya katakan, kalau kita bicara secara substantif, bicara tentang ganti rugi dari negara, dalam bentuk serbaneka layanan, dalam kurung perlindungan khusus, itu istilah yang ada dalam undang-undang, maka menurut saya perlindungan khusus itu tidak harus menunggu sampai putusan final. Karena kita bisa bayangkan, segala macam bentuk layanan perlindungan khusus bagi para korban itu, andaikan baru diberikan ketika putusan sudah final, maka justru sadar tidak sadar, sengaja tidak sengaja, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya justru berpotensi melipat gandakan penderitaan korban. Nah, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara itulah yang sejak sekarang pun sudah semestinya bergerak melakukan perlindungan khusus bagi para korban tanpa menunggu putusan mencapai titik final. Jadi ini masalah istilah saja nih, Mas Reza? Bagi saya iya, agak ada kekurangan tepatan dari yang terhormat Majelis Hakim ketika menggunakan sebutan tersebut. Secara universal, sekali lagi, restitusi memang diberikan atau dijatuhkan kepada para pelaku sebagai bentuk kewajiban sekaligus tanggung jawabnya kepada para korban. Itu saja menurut saya persoalan. Baik, Mas Reza. Nah, Pak Nahar, nanti kita juga akan berbincang lagi soal kalau ada putusan seperti ini, apakah tidak jadi presiden selanjutnya untuk keputusan hakim yang nantinya kalau ada kasus serupa. Nah, kita akan lanjutkan dialog kita pagi hari ini usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time. Kita akan lanjutkan kembali dialog soal restitusi bagi korban yang menjadi korban pemerkosaan Heri Wirawan. Nah, Mas Reza, Pak Nahar, soal bagaimana proses restitusi ini nantinya bisa terwujudkan. Sebelumnya mungkin tidak pernah ada kejadian seperti ini terkait dengan kasus serupa. Nah, nantinya tuh sebenarnya apa yang salah? Apakah mungkin ada undang-undang yang membuat ini jadi blunder atau memang ini adalah keputusan hakim yang salah dalam menggunakan istilah? Harusnya itu seperti apa, Pak Nahar? Kalau saya yang tadi mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada itu menegaskan bahwa restitusi itu harus dibayar oleh pelaku. Karena ini tanggung jawab pidana ya, orang melakukan sesuatu lalu kemudian korban harus menerima ganti rugi dari akibat yang ditimbulkan, maka itu tanggung jawab pelaku, gitu ya. Lalu kemudian itu belum pernah ada kasus-kasus yang menegaskan bahwa ini dialihkan ke negara, gitu ya. Kalau pihak ketiga memang diatur kemudian oleh Undang-Undang 31 tahun 2014. Ada PP-nya sampai PP 35 tahun 2020, gitu ya. Jadi
ini yang harus diberikan pemahaman bersama gitu ya. Yang jadi persoalan adalah bahwa putusan itu menegaskan membebankan restitusi kepada negara, dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Oleh karena itu memang ini perlu dibanding, perlu ada upaya banding. Salah satu saja ya, karena ada beberapa juga yang misalnya ketika dasar mengadili ini menggunakan pasal 67 bahwa seseorang yang dihukum seumur hidup tidak boleh dibebankan pidana lainnya, tapi kemudian muncul juga ada beban restitusi, muncul juga ada aset motor dan segala macam, itu juga ditarik gitu. Jadi artinya ini sesuatu yang perlu dicek kembali. Baik, Pak Nahar menyambung pertanyaan dari Valen dan juga pernyataan dari Mas Reza tadi bahwa setuju ada kekeliruan istilah restitusi di sini oleh Majelis Hakim. Kalau tanggapan Pak Nahar, setuju tidak ada kekeliruan istilah yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam restitusi ini? Kalau dari sisi regulasi lebih mengarah ke sana, tapi kemudian memang kita perlu membaca keseluruhan dari putusan, amar putusan pengadilan ini gitu ya. Dan salah satu yang ditegaskan oleh hakim bahwa tadi menggunakan pasal 67, lalu kemudian juga negara harus hadir. Tadi Kak Reza sudah menegaskan bahwa kehadiran negara itu bukan semata-mata hanya dengan menggunakan skema restitusi, karena restitusi itu sudah ada aturannya gitu ya. Kehadiran negara bahwa dalam proses misalnya mendampingi mendampingi korban, orang tua korban untuk mengadukan kasusnya, itu sudah dimulai dari sana. Lalu kemudian ketika diperiksa ada pendampingan, lalu kemudian dipulihkan pemulihannya juga sebagian oleh negara, lalu kemudian sampai hari ini juga masih didampingi oleh misalnya oleh P2 TP2 Garut dan kabupaten kota lain. Baik Pak Nahar, nah kalau menurut Mas Reza, bagaimana dari sisi landasan dan produk hukumnya? Apakah masih ada yang harus dikuatkan? Oh iya jelas. Ini pengulangan kembali bahwa sebetulnya di Indonesia menurut saya memang terjadi kevakuman hukum terkait dengan apa yang menjadi tugas negara, apa bentuk kompensasi yang harus negara bayarkan kepada korban. Kalau kita bandingkan di negara-negara yang harus saya katakan negara maju ya, barangkali juga dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan mereka. Di negara-negara tersebut tersedia yang namanya anggaran atau biaya bagi korban kejahatan, Crime Victim Fund. Di Amerika Serikat saja sebagai ilustrasi, per tahun itu anggaran yang dipasok atau dialokasikan bagi para korban kejahatan itu mencapai lebih dari 900 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Jadi kita bayangkan negara, dalam hal ini adalah pemerintah, sudah punya pos tertentu yang disiapkan bagi para korban kejahatan. Nah, Crime Victim Fund itulah yang saya artikan sebagai bentuk kompensasi, sebagai bentuk katakanlah ganti rugi, atau ya mungkin bahasa lunaknya adalah bentuk kepedulian negara yang diberikan kepada korban kejahatan. Nah, Crime Victim Fund tidak ada sangkut pautnya dengan masalah negara, dalam hal ini pemerintah, harus menunjukkan sesegera mungkin batang hidung mereka kepada korban, kepada keluarga korban, dan kepada masyarakat. Nah, pada aspek inilah, pada Crime Victim Fund inilah yang belum tersedia menurut saya di negara kita. Jadi di Indonesia mungkin memang masih harus mempersiapkan ini untuk jangka yang lebih panjang gitu ya Eva ya. Nah Mas Reza, terakhir ini bisa jadi salah satu presiden untuk keputusan hakim selanjutnya. Ada yang harus ganti rugi tapi negara yang tanggung. Atau memang ini merupakan bentuk tanggung jawab negara Mas Reza? Kenapa kemudian restitusi dikembangkan menjadi kompensasi di sekian banyak negara adalah karena realistis tidak serta-merta pelaku kejahatan memiliki kemampuan finansial untuk membayar ganti rugi kepada korban mereka. Anggaplah seluruh harta bendanya sudah dirampas, dilelang, lalu menjadi rupiah, tapi tetap saja tidak mencukupi atau memenuhi sesuai dengan angka yang sudah ditetapkan oleh majelis hakim. Nah, menyadari adanya kompleksitas semacam itu, maka hukum kemudian bergerak mencari solusi yang lebih konkret. Caranya bagaimana? Memastikan ada yang kemudian menyediakan anggaran bagi para korban. Siapa itu? Negara, dalam hal ini adalah pemerintah. Itulah dasar pemikiran
mengapa restitusi diberikan atau dijelmakan menjadi kompensasi juga. Mungkin negara dalam ini pemerintah akan bertanya, kenapa yang melakukan kejahatan adalah si A, tapi kenapa yang ketiban pulung adalah saya? Gitu. Jawabannya adalah karena kompensasi atau ganti rugi itu diposisikan sebagai bentuk tanda petik hukuman, peringatan keras kepada negara, dalam hal ini adalah pemerintah yang dianggap tidak cukup serius memberikan perlindungan kepada warga negaranya, khususnya kepada anak-anak dari aksi kejahatan seksual. Diharapkan dengan adanya angka yang sedemikian besar yang harus digelontorkan oleh negara, maka negara akan lebih siaga lagi, lebih antisipatif lagi memastikan warga negara, khususnya anak-anak pada waktu yang akan datang, tidak lagi terintimidasi oleh kejahatan serupa. Baik, terima kasih pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril. Terima kasih Mas Reza, dan juga terima kasih Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bapak Nahar, sudah bergabung bersama kami. Salam sehat Pak Nahar dan Mas Reza. Selamat pagi. Pemirsa, selanjutnya kita beralih ke informasi lainnya. Ibu Negara Iriana Joko Widodo telah melakukan pertemuan tertutup dengan korban perkosaan Heri Wirawan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial BBPPKS milik Kementerian Sosial. Mendengar kesaksian korban, Ibu Iriana sangat geram. Hukum harus ditindak tegas. Pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai kelakuannya. Hukum pelaku seberat-beratnya. Itulah keinginan Ibu Negara Iriana Joko Widodo usai bertemu dengan penyintas kekerasan seksual di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Selasa siang. Didampingi istri Wakil Presiden Wuri Maruf Amin, istri Gubernur Jawa Barat Atalia Kamil, serta anggota organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju atau OASEKIM, Iriana Jokowi melakukan pertemuan tertutup dengan 12 korban perkosaan Heri Wirawan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial atau BBPPKS milik Kementerian Sosial. Dengan suara parau dan bergetar, Iriana menyampaikan harapan terhadap para korban. Hukum harus ditindak tegas dan keras, dan juga pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai kelakuannya. Saya sebagai perempuan sangat sakit sekali saya. Nanti semoga tidak ada korban-korban yang lain. Kegeraman Ibu Negara bukan tanpa alasan. Kasus Heri Wirawan, pemerkosa 12 santriwati, baru-baru ini terungkap setelah 5 tahun terjadi. Perbuatan bejat Heri dilakukan kepada korban yang masih di bawah umur dengan melakukan segala upaya bujuk rayu agar santriwati memenuhi keinginan tidak manusiawi gurunya itu. Dalam petikan dakwaan, pemerkosaan yang dilakukan Heri terjadi sejak 2016 hingga 2021. Selama 5 tahun itu, 12 santriwati menjadi korban hingga hamil dan melahirkan 9 bayi. Pahitnya, menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kasus kekerasan seksual menjadi kasus paling dominan dalam kasus pada anak. Angkanya justru meningkat di masa pandemi. Untuk itu, Ibu Negara atau RI 3 meminta agar kekerasan seksual terhadap siapapun harus dihentikan dan pelaku harus dihukum seberat-beratnya. Dari Bandung, Jawa Barat, Iwan Gumilar, Metro TV.